kebiasaan saya yang apabila saya membangun rumah atau ruko, kalau rumah biasanya saya hanya dua lantai, kalau ruko mungkin 3 lantai, belum pernah yang lebih dari itu. Jadi kelas saya masih 3 lantai ke bawah. Biasanya menurut ahli struktur, insinyur sipil, itu pada saat pengecoran untuk lantai itu menggunakan beton ready mix. Kalau normalnya K250 atau K275 itu sudah kuat. Nah, kecuali untuk bangunan itu pakai gudang ya, taruh barang-barang, mungkin kekuatannya harus lebih besar lagi. Namun saya selalu juga membangun berusaha di atas standar. Apabila ahli struktur menyarankan K275, biasanya saya menggunakan K300. Ini jelas lebih kuat ya dibanding K275. Kalau tidak salah, pengertian K300 adalah 1 meter persegi dapat menahan beban 300 km. Kurang lebih begitu pemahaman saya. Jadi selalu saya minimal di atas standar yang diberlakukan oleh ahli. Demikian juga untuk pembersihan lantai. Umumnya ahli bangunan itu menyatakan bahwa untuk 3 lantai atau bahkan mungkin ke atas juga 3 lantai up, perasaan menggunakannya selalu menyarankan besi beton 10 mili ya. Besi beton 10 mili. Nah, SNI ya. Iya. Jadi dalam arti 10 mili itu full ya, bukan 10 mili banci, karena sekarang di pasaran kan banyak sekali istilah 10 mili banci gitu kan. Ada yang panjangnya tidak full 12 meter gitu kan. Ada yang 11, gitu kan. Ada yang tebalnya di bawah 10 mili kalau kita bilang 10 mili banci gitu. Jadi saya kebanyakan juga untuk bangunan sendiri gitu ya. Ruko atau rumah biasanya menggunakan besi minimal 12 mili. Demikian juga untuk kolom dan balok. Saya biasanya kolom selalu menggunakan besi rata-rata 16 mili ya. Meskipun insinyur sipil itu menyarankan kepada saya saat itu, kalau tidak salah, yang penting 16 milinya 4 aja ujung, yang tengahnya 246 atau 8 itu 12 mili juga oke. Tetapi saya kebanyakan 12 buah itu menggunakan besi 16 mili semua. Demikian juga untuk cincin nih, saya standarnya biasanya pakai 6 mili full ya. Kadang-kadang malah 8 mili, tapi saya lebih sering 8 mili full. Demikian juga jarak untuk pembersihan cincinnya itu. Orang biasanya rata-rata 15 cm ya, baik untuk kolom ataupun balok. Saya kebanyakan menggunakan 10 cm jaraknya, atau ya mentok-mentok 15 cm lah. Jadi nggak pernah di atas 15 cm. Rata-rata 12,5 lah ini saya biasanya. Atau kalau untuk sambungan misalnya malah saya 5 cm. 5 cm. Jadi menurut saya udah di atas standar. Demikian juga jalan tol ya. Saya memperhatikan sering sekali jalan tol itu tambal sulam ya, dalam arti sering sekali dibongkar, dicor, di aspal lagi gitu kan. Juga banyak yang tidak rata gitu kan. Dibandingkan kalau saya pergi misalnya ke luar negeri lah, ke Jepang, Korea, Cina gitu kan, Eropa, saya memperhatikan, bahkan di Malaysia lah, tetangga kita, saya rasanya saya jarang sekali memperhatikan jalan tol itu yang dibongkar ulang jalannya atau dikorek gitu kan, terus kemudian dicor lagi, diaspal lagi, atau bahkan hanya menggunakan aspal karena banyak yang retak misalnya, atau bolong gitu kan. Saya berharap gitu kan, agar khususnya yang terhormat Pak Basuki, ahli struktur Indonesia yang menangani banyak jalan tol dan infrastruktur, ya,
16 cm atau 17 cm, demikian juga besi betonnya gitu kan. Sehingga dan pengaspalannya juga kualitasnya juga mungkin yang beda kali ya mungkin. Jadi agar supaya jalan juga lebih mulus, lebih aman dan nyaman. Demikian gitu kan logikaku dan pikiranku tiba-tiba ingin menyoroti tentang kekuatan, khususnya saya sering sekali di jalan tol itu mengalami yang bolong-bolong gitu kan, yang apalagi kalau pada musim hujan ya, meskipun sekarang sudah meninggal dibanding zaman-zaman dulu gitu ya, tetapi tidak ada salahnya ya menirulah standar SNI kita itu dengan minimal Malaysia atau Singapura gitu kan, jalan tolnya gitu tidak ada ya, saya tidak tahu apakah memang saya tidak menyusuri seluruh jalan tol di Singapura atau di negara lain, tetapi selama perjalanan saya menggunakan kendaraan gitu kan di Eropa atau di Cina bahkan yang menggunakan bus, rasanya jalan tol itu jarang sekali ada yang bolong gitu. Kalau memang di Australia, di Singapura, di Hong Kong gitu kan, di Jepang kebanyakan memang menggunakan kereta Shinkansen atau kereta bawah tanah atau kereta cepat gitu kan. Demikian mudah-mudahan infrastruktur kita ditingkatkan kelasnya gitu kan, grade-nya minimal sama lah dengan Singapura gitu. Sehingga tentu juga menghemat dari sisi biaya perbaikan, pemeliharaan gitu kan, karena mungkin bisa awet 10 tahun atau 20 tahun atau bahkan mungkin seumur hidup. Jadi tidak perlu membuang-buang biaya lagi untuk perbaikan dan pemeliharaan karena standarnya sudah di up lah, ya, misalnya 25% atau 50%. Jadi dari segi efisiensi biaya menurut saya lebih bagus lah ya kalau lebih awet, daya tahan lama lah gitu. Demikian logikaku dan pikiran, semoga bermanfaat. Salam sukses. Yes.